Ada pertanyaan seperti ini, kalau dari Mister J nih ya kan, Mister J. Kalau belum dipatoki, terus bagaimana Mas? Selamat datang di channel Danang Survei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Danang Surveyor. Di channel ini mudah-mudahan dapat mengedukasi, dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi semua sobat Danang Surveyor dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan semangat, diberikan nikmat sehat untuk kita semua. Oke, di kesempatan ini saya akan membahas tentang apa saja yang harus dilakukan sebelum mendaftarkan pengukuran di BPN. Ya, pengukuran itu bisa mendaftarkan sertifikat baru mulai dari nol yang belum tanah masih belum sertifikat, ya kan? Bisa pemecahan, penggabungan, pemisahan ataupun yang lainnya yang ada kegiatan di lapangan pengukuran. Ya, kebanyakan teman-teman masih bingung, ya daftar aja di BPN ya kan, bukan enggak dipersiapkan dulu di rumah itu, di lapangannya itu, di tanah yang diajukan sertifikat itu nggak diperhatikan gitu loh, sering sekali mengabaikan hal ini. Apa saja yang harus dilakukan sebelum tanah tersebut didaftarkan pengukuran di BPN? Yang pertama, yang paling penting adalah memasang tanda batas atau patok batas, ya. Itu yang paling penting yang harus dilakukan bagi semua pemohon yang ingin mendaftarkan pengukuran tanah di BPN. Jadi begitu punya rencana nih, oke lah tanah ini saatnya saya daftarkan sertifikat nih. Ini lama nih aku nggak punya sertifikat tanah ini. Tanah ini berasal dari orang tua tapi sertifikatnya masih jadi satu, sedangkan saya punya kakak. Nah, mau tak pecah deh gitu. Nah, di tanah tersebut yang harus pertama kali dilakukan sebelum mendaftar adalah dipasang patok batasnya. Atau membeli tanah belum bersertifikat sama sekali, yang harus dilakukan sama. Patok tanahnya itu harus dipasang dulu. Ada pertanyaan seperti ini. Kalau dari Mister J nih ya kan, Mister J. Kalau belum dipatoki, terus bagaimana Mas? Ya dipasang patok, ya kan? Diundang, ya kan? Tetangga berbatasan diundang, ngopi bareng di dalam rumah, atau di sawah, atau di kebun, ngopi bareng sambil Pak D, tanah tanah Bapak, tanah jenengan batasnya di mana, ya kan? Kita rukunan saja, ya kan? Sepakatin. Oke, di situ itu sudah ada paritnya kok. Tinggal enak ditancapin saja patok di situ, ya kan? Sambil rokok-rokokan, ngopi-ngopi sambil bercerita di sana sekarang panen apa, kan enak, guyup rukun sama tetangga berbatasan. Jangan males mengundang tetangga berbatasan, ya kan? Itu adalah selain mempererat tali persaudaraan, mengukur tanah itu juga menjalin silaturahmi yang dulu lepas, mungkin jarak jauh, mungkin ya si pemilik tanah berbatasan itu lagi di Surabaya, mungkin tanahnya di Bojonegoro, bisa teleponan, ayo kapan bisa ke Bojonegoro main, kita lihat patok batas pian sebelah mana, kita kesepakatin bersama, kan enak, ya kan? Enggak kemudian hari si tetangga berbatasan ini nggak datang saat pengukuran tanah oleh BPN, tiba-tiba di kemudian hari baru lihat tanahnya tersebut, lu siapa yang matokin tanah di sini, kok nggak manggil-manggil saya. Nah, begitu, menghindari hal-hal yang semacam itu ya. Nah, persetujuan batas tersebut juga harus dituangkan di berkas permohonan berita acara pemasangan tanda batas. Itu tanda tangan semua, itu tanda tetangga yang berurusan kanan, kiri, samping atau belakang, keliling. Kalau depannya jalan, yaitu yang tanda tangan adalah perangkat desa setempat. Saya nggak tahu ini batas yang jamaah jalan ini gimana. Ya jangan dipreskan ke jalan, kasihlah bahu jalan untuk saluran air seperti itu. Misalkan di jalan desa, di perkampungan gitu, nggak mungkin pasang patok langsung di pinggir pavingnya, ya enggak, ya kan? Ya kasih bahu jalan, sepadan jalan untuk saluran air. Ya harus diatur semacam itu. Ya kita harus manutlah ditata pemerintah setempat, perangkat setempat itu harus nurut, ya.
Kalau ditata untuk kebaikan bersama bertetangga kok. Harus dikasih saluran air ya dikasih saluran air. Juga toh untuk rumah tersebut juga kalau toh dibangun rumah itu juga demi kebaikan si pemilik rumah tersebut begitu ya. Nggak usah takut tanahnya hilang atau gimana ya, asal tetangga berbatasnya diundang semua, rukunan disepakatin, baru didaftarin ke BPN, enak rukun. Nanti ketika petugas BPN, petugas ukurnya itu datang ke lapangan, tinggal si tetangga berbatasnya tinggal menyaksikan aja. Kemarin sudah disepakatin ya Pak, sudah Pak sama tetangga-tetangga ini. Nah, kan enak begitu, rukun ya kan. Nah, terus ketika sudah mendaftar tuh, datanglah petugas ukur ya kan, terus diukur. Nah, patok yang sudah dipasang itu harus permanen. Jangan yang mudah terjabut atau mudah hilang. Kalau perlu dikasih cor beton ya, atau kayu ulin. Nah, kayu ulin tuh boleh ya kan. Pokoknya yang nggak mudah tercabut dan nggak mudah hilang lah ya. Harus benar-benar permanen. Kalau misalkan di tetangganya itu sudah ada patok ya kan, nggak usah dipasang double kayak gini, nggak usah, nggak apa-apa, pakai patok itu nggak apa-apa gitu. Atau di yang ini sudah lama, sudah mulai jelek, bisa dicabut terus diganti yang baru yang lebih bagus lagi, itu malah boleh. Kalau di ini ya boleh, tapi buang-buang patok gitu loh. Harusnya satu saja di batas itu, satu saja nggak apa-apa. Apa itu pentingnya patok ya kan? Patok sama sertifikat itu seperti cincin sama pasangan ya kan? Kok bisa Mas? Iya, patok tanah untuk jadi sertifikat itu butuh 2 orang saksi minimal ya kan? Sama juga cincin dan pasangan untuk terbitnya buku nikah di KUA itu butuh minimal juga 2 orang saksi. Nah, patok itu menandakan bahwa tanah tersebut milik si A. Nah, cincin itu juga menandakan bahwa cewek tersebut milik si A gitu. Nanti orang biar tahu, ini loh aku udah punya cincin, itu punya aku gitu. Patok tanah juga gitu. Ini loh, aku sudah pasang patok di sini, ini tanah saya. Buktinya apa? Sertifikat. Ini cincin juga gitu. Buktinya apa? Ini buku nikah. Ya, jadi seperti itu ya, teman-teman. Pokoknya yang rukun lah sama tetangga itu ya. Patok dipasang, terus mendaftar, itu sudah nilai plus buat semua pemohon. Tidak ada sengketa di lapangan, itu sudah nilai plus. Bahwa di situ ada surat pernyataan tanah dikuasai secara fisik. Nah itu, apa itu buktinya? Ini tak patok, ini tak kuasain tanah tersebut. Gitu. Jangan nunggu BPN nanti, aku mau matokin setelah petugas BPN-nya datang. Selak sore, nunggu kesepakatan sama tetangga itu kan. Ya, Bapak Ibu, pokoknya intinya rukun sama tetangga yang berbatasan. Jangan malu-malu untuk mengundang tetangganya. Enak kalau udah disepakatin. Suatu waktu anaknya, misalkan anaknya si B itu tetangga itu, kita nggak tahu ya. Ketika bapaknya udah meninggal, anaknya mau rese ya kan, tanah saya kurang ke sini kurang ke sini. Lo dulu lo bapakmu sudah menyetujui di situ. Gitu. Patoknya udah terpasang permanen. Itu udah ada yang menyaksikan dari si pemilik tetangga tersebut. Terus begini, kalau misalkan tetangga berbatasnya itu tanahnya udah bersertifikat, ya kan udah ada patoknya, sebelum mendaftar atau pas petugas ukurnya datang ke lapangan, itu difotokopi nggak apa-apa, sertifikat tetangganya itu diminta difotokopi atau difoto ya kan, kasih tahu si petugas ukurnya tersebut, Mas yang sebelah ini sudah ada sertifikatnya ini, tolong sertifikat yang akan saya buat ini jangan sampai nabrak sertifikat sebelah, ini loh datanya yang nomor hak miliknya sertifikat sebelah itu nomornya ini, itu lebih bagus, itu top malah ya, itu sebagai data petugas ukur tersebut mengambil data lapangan, pasti diukurin itu samping-sampingnya sampai ke perempatan biasanya kan. Jadi jangan kaget ketika petugas ukur datang ke lapangan yang didaftarin tanah si A tapi yang diukur sebelahnya itu nggak apa-apa, itu jangan kaget ya, nggak apa-apa, itu ambil data lebih, ambil kontrol, yang ngukur blok, satu blok itu biasanya diambil datanya, diambil koordinatnya, begitu itu biar bagus.
petanya nanti ya, tidak ada tumpang tindih ya. Oke, sobat Dana Surveyor semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang sudah subscribe, saya doakan lancar rezekinya, sukses selalu. Yang sekarang lagi dalam keadaan sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya dan dapat beraktivitas kembali. Saya akhiri di video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.